Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bu, sehat? Alhamdulillah sehat untuk hari ini. Alhamdulillah. Jadi gini Bu, kami kan berencana ingin melakukan supervisi pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, seperti itu. Jadi sebelum melakukan supervisi ini kami terlebih dahulu melakukan percakapan pra-observasi. Jadi nanti sebelum kami mensupervisi Ibu di kelas saat mengajar, itu terlebih dahulu kami bertanya kepada Ibu ini terkait tujuan pembelajarannya seperti itu. Ini kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa kira-kira? Tujuan pembelajaran di kelas ya. Ya. Tujuan pembelajaran di kelas agar tercapainya proses belajar mengajar. Itu yang pertama harus murid itu memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Terus terjadinya perubahan karakter yang lebih baik lagi. Nah, itu adalah proses pembelajaran saat proses pembelajaran ini. Ya. Kemudian Bu, untuk area pengembangannya kira-kira Ibu dalam proses pembelajaran ini yang area kepinginnya anak-anak itu berkembang di bidang apanya seperti itu, atau target Ibu untuk area pengembangannya itu fokusnya di mana? Nah, jadi area pengembangan yang dicapai ketika proses pembelajarannya tersebut, yang pertama itu peningkatan kognitif siswa. Nah, yang keduanya peningkatan afektif dan sikap sosial siswa, dan yang ketiga peningkatan keterampilan siswa. Apabila yang tiga ini ya area pengembangannya, maka siswa itu akan proses belajarnya itu akan berkembang. Iya. Berarti itu targetnya Bu ya. Jadi kita harapkan nanti kognitif anak, afektif anak, keterampilan anak meningkat Bu ya. Jadi luar biasa. Kemudian Bu, untuk mencapai target ini, area pengembangan ini Bu, strateginya apa kira-kira Bu? Strategi yang disiapkan ketika proses belajarnya itu, yang pertama itu menciptakan proses belajar menarik ya. Yang kedua membentuk kelompok siswa. Nah, di sini mereka akan membentuk kelompok siswa. Mereka akan senang dan bahagia ketika melakukan proses belajar mengajar. Jadi nanti tidak jenuh gitu ya. Iya, jadi anak-anak nanti dibentuk per kelompok gitu ya. Nanti diberikan tugas, mereka menyelesaikan tugas-tugas itu. Terus yang ketiganya mempresentasikan hasil kerja siswa di depan kelas. Apabila yang bentuk kelompok itu sudah selesai, mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya itu di depan masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok. Ya, jadi luar biasa sekali. Memang betul Bu, strategi yang Ibu terapkan itu sepertinya memang mendukung area pengembangan siswa itu. Mudah-mudahan nanti tercapai seperti itu Bu ya, area pengembangan yang kita harapkan tersebut. Jadi mungkin demikian Bu percakapan hari ini. Kami ucapkan terima kasih Bu ya. Selamat mengajar di kelas ini. Terima kasih Bu. Di halaman 145 itu ada soalnya. Yang pertama, apa hal yang paling kamu sukai? Itu ya. Apa hal yang paling kamu sukai dari buku tersebut? Masing-masing itu berarti bukunya beda-beda. Ya, ada yang mengambil dari buku cerita, ada yang mengambil dari buku sehari-hari atau paket kitab. Ya, semua berbeda. Berbeda Bu. Ada yang sama? Ada? Mungkin ada Bu. Ada ya? Mungkin Oke. Yang judul bukunya diambil dari perpustakaan. Ada diambil dari buku perpustakaan? Nggak berapa Bu. Diambil dari buku apa? Boleh sharing. Ya, kalau kamu diambil dari buku yang ada di rumah, judulnya apa kira-kira? Kesehatan itu indah. Kesehatan itu indah. Kenapa kamu mengambil buku tersebut? Judulnya Kesehatan itu indah. Karena saya tertarik dengan itu. Karena tertarik dengan judul buku tersebut. Apa manfaat yang penting untuk dibaca sesuai judul tersebut? Ya, manfaatnya. Apa manfaatnya? Banyak ya kalau manfaatnya. Kira-kira satu contoh saja apa manfaat dari buku judul kesehatan. Apa tadi? Kesehatan itu indah. Apa manfaatnya dari buku tersebut?
kesehatan. Terus apa lagi? Udah lagi? Terus cara-cara menuju kesehatan, Cara membuat obat-obatan cara membuat obat-obatan, secara alami. ya, terus secara alami. Yang ketiganya, adakah kalimat atau ungkapan yang kamu baca yang mengesankan buat kamu? Karena Apa? lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin bagus, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, yang lain, Rahmina, kira-kira apa buku yang sudah kamu cari? Keajaiban enzim. Keajaiban? Enzim. Apa manfaat dari buku tersebut? Iya. Satu. Ya. Hal yang paling aku sukai dari buku ini adalah cara menulis, menguraikan gaya hidup sehat dan memberikan cara yang perlu dilakukan agar pangkal enzim tidak terkuras. Terus yang manfaat dari buku tersebut? Manfaat informasinya adalah enzim bagaimana menjaga enzim, bagaimana enzim menjaga tubuh dan cara menjaganya. Ya. Terus ada lagi? 3. Enzim merupakan salah satu bagian dari tubuh yang berguna untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh. Oke, bagus. Yang lain? Kenapa bisa sama? Juga ya, Asalan. Anu, kami kurang kami memang. Ya komentarin buku ya bu. Jadi kita sudah nong ibu. Iya. Seharusnya cari buku yang ada di rumah Mukmin. Ada nggak buku yang lain? Itulah kira-kira apa, kalau jangan asal jangan sama kita, kalau apa namanya itu kerjasama boleh, tetapi jawaban samanya itu yang Ya, betul di buku jauh aja. Tariknya di guna bu. Yo. apa jenis Kayaknya Oke, Sadikin. Aku ibu mulai apa? Mau dengar suara Sadikin karena dari tadi pagi aku tidak pernah mendengar suara Sadikin. Kita lihat suara Mas. Menjaga kesehatan dengan melakukan olahraga. Judulnya dulu apa yang kamu ambil dari buku? Hana judulnya? Menjaga kesehatan dengan melakukan olahraga. Ya, menjaga kesehatan dengan melakukan olahraga. Apa hal yang paling penting dari judul tersebut? Menjaga kesehatan adalah hal yang paling penting untuk melakukan segala aktivitas. Terus ada manfaatnya? Manfaat buku yang untuk dibaca itu apa? Menambah ilmu. Menambah ilmu. Apa lagi? Mengetahui. Terus ada lagi? Terus yang ketiganya? Agar jasmani hidup sehat dengan melakukan olahraga. Ya. Nah, ternyata ketika kita semakin banyak membaca, ya, membaca buku apapun itu, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Nah, itu wawasan kita pun semakin luas. Tetapi kalau bukunya hanya satu itu saja, wawasan kita tuh ya begitu tinggi. Nah, berarti intinya kita itu harus banyak untuk membaca buku apa saja, bukan buku-buku paket yang ada di sekolah, tetapi buku cerita, koran, ya, koran itu mau dibaca karena ada orangnya informasi penting begitu juga dengan Facebook. Facebook itu bukan hanya untuk memposting hal-hal yang hal-hal yang positif, ya boleh juga, tetapi kita harus membaca apa yang ada di dalam Facebook. Facebook itu ada tentang informasi, tentang cerita, itu yang kita tahu. Dan tujuannya salah satunya adalah ketika kita membaca itu, ya, membaca itu akan melancarkan bacaan kita. Tidak gugup,
cuma masalahku. Belum nih. Oke. Ada lebih. Yang penting kami ibu. Karena kita di sini ada guru baru, jadi ya untuk menginformasikan bahwa ibu orang Bapak ini ke guru. kayak dia kan kalau Pinang di Singapura, yang setuju aja. Oke, sudah. Apa itu? Ya, mereka nama tidak dulu salah di atau bulu siana ada dua. Oke, bab keempat selesai. Lanjut ke bab 5. Nah, jadi ibu pelin bercerita, mama nih sama maka sama dari bercerita. Hasil ini kami bercerita. Bab 5 ini tentang menyusun cerita inspiratif. Anak jadi inspiratif. Mana cerita inspiratif? Cerita inspiratif itu adalah cerita yang ada dalam hati dan pikiran kita ya, siapa itu yang akan kita ceritakan. Berarti judul atau materi kita hari ini adalah tentang bercerita. Karena ibu mau bercerita, berarti kami suruh bercerita. Tulis cerita ibu kupehmu atau lebih jerohe ke hak berapa kali diceritakan ya. Itu lebih bagus lagi. Kalau aku merabah itu tanpa aku nyetering aku tulisnya di buku nanti deh. Paham ya? Oke. Judulnya sesuka hati. Nah, jadi cerita inspiratif ini apabila mungkin ada pernah kalian kejadian yang sangat mengesankan buat kalian, itu bisa menjadi cerita. Ya, terus kan ya. Janjian. Waktu yang juga sendiri bukan? Lebar kami cerita, ibu pun gini. Ya, cerita inspirasi itu yang karena dia ada dua lubang, makanya ini dibuat dua per A2. Di sini ini kalau seperti ini cara ini supaya yang ada di dalam ini tidak keluar ya. Dan sama-sama airnya Minggu ya minggu. Ya Allah, aku lain. Oh, habis deh. Arah ini pak dalam sungai begini. Ini bukan biar puasa, kan kami kira. Enggak semua. Bukan. Let's go. Let's go. Oh, benar dong ya. Pengen gue pagi kan. Rapi.
Terus di situ apa lagi? Atau X2 sama dengan A2 per A1 sama dengan kali X. Nah, ini X1 dibagi A1 sama dengan X2 dibagi A6. Nah, ini dari sini. Nah, ini nomor 2. Halaman 38 nomor 2. Halaman 38. Nah, luas penambang ini pada X2 berapa? Sudah selesai. 50 karena A1 Sudah. Buka waktunya hanya 15 menit. Lewat 15 menit. Dah, benar-benar coba. Kira juga mikir. Tapi ini ya. Nah, coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita tentang membuat baru. Di SMP 1 Taplantong di kelas 9 kami sepakat dengan Ibu Win untuk membuat baru dan dari masing-masing siswa membawa bahannya masing-masing seperti gula aren, tepung beras, kelapa dan daun pandan. Dan kami akan membuat bahrum. Saya dengan Suryani akan mengaduk tepung untuk menjadikan adonan. Rohaya dan Ismaili akan memotong gula aren kecil untuk adonannya. Dan laki-laki membawa gelas untuk memasak baru. Setelah bahan dibulati dan diberi isi gula tadi yang sudah dipotong. Setelah airnya mendidih, masukkan bulatan bahan tadi. Ketika bahannya sudah memasak, dia akan terapung ke atas. Lalu diangkat dan teman-teman sudah menyiapkan kelapa yang sudah diparut dan diberi garam secukupnya. Angkat bahan yang sudah masak dan tiriskan airnya dan ditaruh di atas kelapa tadi. Setelah itu sajikan dan kami memakannya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di depan untuk membicarakan kisah saya tadi malam. Tadi malam saya mengerjakan tugas bahasa Indonesia dengan Mukmin. Setelah kami mengerjakan tugas dengan Mukmin, kami tidur di rumah Mukmin itu. Sebelum tidur, kami bercerita tentang kejadian-kejadian yang bertemu dengan makhluk halus. Lama-kelamaan, kami pun mau tidur. Mukmin itu tidur duluan. Saya tidak bisa tidur karena ada kucing yang mengganggu saya untuk tidur. Saya pun tidur. Setelah saya tidur, entah apa yang masuk ke dalam selimut saya. Melihat apa itu yang masuk dalam selimut saya. Oh, ternyata yang masuk ke dalam selimut saya adalah kucing. Lalu saya kaget. Setelah melihat kucing tersebut, saya membuang kucing itu dari selimut saya. Setelah itu saya pun tidur. Setelah itu entah apa yang terjadi karena saya nyenyak sekali tidur. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
ini adalah ya cerita yang berbentuk narasi yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau inspirasinya. Jadi kebaikan kepada orang yang banyak. Dan kalau inspirasi ini adalah itu memang dari cerita itu ya kita tergerak hati kita untuk melakukan kebaikan. Nah itulah ceritanya. Tadi kan ada di kebun saya ada sayur ya. Jadi kita menceritakan tentang kebun itu, ternyata hasil dari kebun itu bisa kita bagikan kepada orang. Nah di sini yang dimaksud dengan cerita inspiratifnya mengajak kepada kawan-kawan kita itu melakukan kebaikan. Itulah maksudnya dari cerita inspiratif tersebut. Itu ya. Nah contohnya itu kan ada di kegiatan 1. Di sini ada seseorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Nah Budiman di sini adalah sorenya ia menemani istri dan seorang putrinya. Nah setelah itu mereka pergi berbelanja kebutuhan rumah tangganya ya ke sebuah toko yang namanya Swalayan. Nah di sini setelah membayar ya tangan-tangan mereka syarat dengan plastik belanja. Ternyata istri dari Budiman ini setelah keluar dari Swalayan itu dia memegang plastik belanjanya tadi. Ternyata setelah keluar dari Swalayan itu ada seorang pengemis ya. Ada seorang pengemis itu ya, ketika mereka keluar dari toko Swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Ternyata pengemis ini ada anak kecil saat tadi ya. Dan ternyata setelah itu wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman seolah-olah yang pengemisnya minta uang. Dan istri Budiman itu ya membagikan uangnya itu hanya 1.000 rupiah. Ternyata si pengemis ini dia bukan tidak mau untuk menerimanya. Ternyata dia belum makan apalagi anaknya tadi ya tidak makan. Kalau diberi uang 1.000 tadi katanya tidak cukup. Dan pengemisnya itu memintanya lagi kepada istri Budiman. Dan istri Budiman mengatakan tidak. Itu artinya istri Budiman tidak mau mengasih uangnya lagi lebih dari 1.000. Setelah itu ya si Budiman ini turun dari mobil ya, dia mau mengecek di ATM-nya itu gajinya kemarinnya belum keluar. Ternyata ketika dia masuk ke dalam ATM dan memasukkan kartunya tadi untuk mengecek saldonya, ternyata gajinya sudah masuk ke dalam ATM tersebut berpuluh juta yen. Setelah itu ya seorang pengemis tadi dan anaknya pergi menghampiri Pak Budiman tujuannya untuk meminta uang. Dan Pak Budiman ya mengasihkan uang 10.000 kepada pengemis tadi. Apa kata pengemisnya? Alhamdulillah. Dan si pengemis ini mendoakan dari keluarga Pak Budiman, semoga kamu sehat, semoga kamu dapatkan rezeki, semoga anak dan istrimu kamu diberi Allah kesehatan. Ternyata si Pak Budiman ini ya tersentuh hatinya. Hanya dengan uang 10.000 dia bisa mendoakan saya sampai istri saya, sampai anak saya sehat semua. Lalu dia berkaca-kaca matanya ya dan pergi ke arah mobil tersebut. Sebelum dia mengarahkan pergi ke arah mobil, Pak Budiman ini
mendengar suara pengemis tadi, alhamdulillah nak, kita mendapatkan uang 10.000 sudah ada untuk makan kita hari ini. Dan Pak Budiman tersentuh lagi dengan cara ngomong apa? Dengan cara berbicara si pengemis tersebut. Lalu Pak Budiman pergi ke mobilnya. Di situ Pak Budiman termenung, ya, termenung sambil menunggu istrinya. Dan termenung, air matanya sudah mau keluar. Tanya istrinya, Pak Budiman, kenapa kamu termenung? Ada seorang pengemis, saya kasih uang 10.000. Setelah Pak Budiman mengatakan saya kasih uang 10.000 kepada istrinya tadi merengek, bersuut. Kenapa kamu kasih sedangkan saya yang kasih 1.000? Sebelum istrinya mengatakan dia dikasih 1.000 kepada pengemis, Pak Budiman mengatakan dia sudah mendoakan kita. Dia sudah mendoakan kita dari kesehatan kita, dari rezeki kita. Dalam satu keluarga hanya uang 10.000. Nah di situ saya selama ini saya tidak merasa bersyukur, ya. Kenapa? Allah telah memberikan kita gaji 10 juta, kata Bapak Budiman tadi, tetapi saya tidak pernah bersyukur. Saya malu sama Allah, kata si Budiman mengatakan kepada istrinya, malu sama Allah. Yang pengemis tadi hanya 10.000, dia mengucapkan alhamdulillah, kamu mendoakan saya sampai ke anak saya mendoakannya. Tetapi saya tidak pernah bersyukur seperti orang pengemis tadi. Nah itu yang dinamakan cerita inspirasi. Nah apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Apa yang kita dapatkan dari cerita tersebut? Kita harus selalu bersyukur. Iya, kita harus tahu cara bersyukur. Nah, di situ kita harus tahu cara bersyukur. Berarti selama ini kita mendapatkan uang yang banyak-banyak, terkadang mengeluh. Padahal orang yang dapat 5.000 saja sudah mengucapkan syukur, alhamdulillah saya sudah bisa makan hari ini. Itu adalah contoh cerita inspirasi. Itu hanya sekilas cerita inspiratif. Nah, jadi di sini kita akan membuat pertanyaan tentang cerita inspiratif tersebut. Nah, jadi intinya kalian baca dulu cerita inspiratifnya, baru tahu apa jawaban tersebut. Yang pertama, kesan apa yang kamu dapatkan setelah membaca tulisan tersebut? Tulisannya adalah yang dibaca di buku cerita inspiratif tentang Budiman. Yang kedua, rasa empati atau merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah itu contohnya yang tadi, Budiman mengasih uang 10.000, dia merasakan bahwa dia tidak pernah selama ini bersyukur. Itu empati tadi, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Terus yang ketiga, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Yang keempatnya, apa yang akan kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita tersebut? Paham ya? Dari soal 1 sampai 4 ini ada yang kurang? Ada? Kesan apa yang kamu dapatkan setelah membaca tulisan? Nah, jadi kamu baca dulu ceritanya, baru nanti dibuat soal. 20 dibagi 5 berapa? 4. Kan belum ada kembalikan dari pembagian subsidi. Baca dulu cerita ya, Bang. Ayo kita tidur nih. Ayo kita tidur.
Karena kalau hilang elektroniknya dia pasti tidak cukup dibagi 5. Jadi caranya 5 kali 8 mendekati. Ya itu kan mampu. Kalau 5 kali berapa mendekati 40? Bisa. 5 kali 5 25. Oh, 5 kali 6 berapa? 30 kali 7. Ingat nih, untuk ini 7. Aduh Pak, udah 7. Aduh Pak. 30. Ini dekat dengan angka yang dimeriahkan.
Laki-laki ada pakai yang berderajat tinggi itu masyarakat. Tadi soal, ini para soal Yunani jadi soal ini. Tekanan gas. Tekanan gas. Melipatkan bobot. Oke, kalau waktu kita sudah habis, jadi PR-nya di rumah bukan di sekolah. Yes, Bu. Sebelum kita pulang, coba kita konsentrasinya dulu agar usahanya tidak tersesat dan tidak mengambil jalan pindah. Untuk 1, untuk 2, untuk 3, untuk 4, untuk 5, 5, 4, 3. Konsentrasi. Tetap semangat. Pelajaran kita hari ini cukup itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah proses pembelajaran yang kami amati kemarin, kira-kira dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan, kendala apa yang Ibu hadapi? Menurut saya sendiri, pengalaman sendiri selama pembelajaran di kelas, ada beberapa kendala yang saya hadapi. Yang pertama mungkin kurangnya motivasi anak belajar, mungkin itu ada pengaruh dari orang tua juga, kurang motivasi dari orang tua juga, kurang dukungan dari orang tua itu ada juga. Terus ada beberapa siswa yang belum lancar membaca, itu menjadi kendala juga bagi saya untuk mengajar. Mungkin itu. Dari kendala yang Ibu hadapi itu, tindakan Ibu ke depannya kira-kira seperti apa, Bu, supaya kendala itu nanti bisa teratasi seperti itu? Rencana Ibu ke depannya seperti apa? Mungkin kedepannya saya akan melakukan untuk memotivasi siswa semangat belajar. Saya akan melakukan pembelajaran di luar kelas, terus Media pembelajaran mungkin, Bu, ya, bervariasi yang iya, seperti Pak. itu ya. Kemudian Ibu
Ibu nanti cara mengukurnya misalkan ini kan kendalanya kita ada mengajar di kelas itu seperti Ibu sampaikan tadi minat siswa kurang ya, minat siswa atau motivasi belajar anak kurang. Jadi untuk mengukurnya berhasil atau tidaknya nanti atau adakah peningkatan nanti ke depannya setelah kita upayakan tadi, Ibu nanti mengukurnya seperti apa? Cara mengukur tingkat keberhasilannya nanti atau minatnya nanti ya. Melalui apa Ibu ukur nanti? Apakah misalkan melalui pengamatan atau nanti melalui apa kuesioner atau angket seperti itu. Jadi melalui apa Ibu isi? Melalui pengamatan, Pak. Ya melalui pengamatan Ibu ya. Iya. Jadi berarti kendala yang Ibu hadapi itu tentang minat ya, minat siswa, ya semangat siswa, motivasi, dan Ibu tadi sudah menemukan cara atau solusinya untuk mengatasinya dengan apa tadi memvariasikan pembelajaran misalkan dibawa keluar kelas Bu ya, pembelajaran di luar kelas atau dengan menggunakan media ya, media pembelajaran bervariasi tadi Ibu sampaikan. Kemudian ukuran keberhasilannya nanti Ibu lihat juga tadi melalui pengamatan ya, salah satunya pengamatan jadi atau jurnal keseharian siswa gitu Bu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih atas waktu Ibu atas percakapan ini. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa melaksanakan kegiatan yang Ibu rencanakan ini, pembelajaran ini, pembelajaran ini dengan lebih baik lagi kedepannya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Ini adalah kegiatan praktek Pak Zul sebagai calon guru penggerak untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi salah satunya fungsinya adalah supervisor. Jadi latihan itu ini. Ibu sebagai guru pengimbasan. Nanti di titik akhir kegiatan ini Pak Zul akan mengimbaskan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini kemarin mungkin Ibu melakukan pembelajaran yang seperti biasa kita lakukan. Nah, ada ilmu baru di guru penggerak ini adalah pembelajaran yang berpihak pada anak dan include pada nanti profil pelajar Pancasila. Nah, KSE ini lebih cenderung dia ke profil pelajar Pancasila. Nanti ke sana. Nah, di bulan 7 nanti semua sekolah itu wajib tuh kelas 7-nya, kelas 1-nya. Semua SD, SMP, SMA. Makanya disuruh pilih 2 pilihan. Nah, nanti Pak Kepala boleh diskusi, kan disuruh pilih kurikulum kan. Jangan salah pilih, karena ada 2 jenis kurikulum itu. Kalau salah pilih nanti kewalahan. Sesuaikan dengan kondisi guru dan sebagainya. Jadi ini terima kasih kepada Ibu sudah mau mengajaknya, artinya Pak Zul mengajak Ibu untuk bekerja sama. Salah satunya adalah melalui perekaman nanti diupload untuk kegiatan itu. Terima kasih Bu. Saya hanya memantau saja.